Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya dalam permenungan hari ini, Senin 5 Oktober 2020, dalam pekan biasa yang ke-27. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabanmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Melalui bacaan Injil yang barusan saja kita dengar tadi, diceritakan di sana bahwa ada seorang ahli kitab yang hendak mencobai Yesus melalui pertanyaan, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab dengan melontarkan pertanyaan balik. Setelah kamu membaca, belajar, memahami Taurat, apa yang dikatakan di sana? Ahli kitab itu pun menjawab berdasarkan isi Taurat yang pernah dibacanya. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Yesus pun menjawab dengan tegas, "Ya, jawabanmu itu benar." Lalu Yesus memerintahkan, "Lakukanlah itu."
Tetapi setelah Yesus menegaskan jawaban ini, ternyata ahli kitab ini masih berjuang untuk terus mencoba Yesus. Ia melontarkan lagi pertanyaan, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab pertanyaan ahli kitab ini dengan sebuah cerita. Diceritakan di sana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini di tengah jalan dirampok oleh para penyamun. Ternyata para penyamun bukan hanya mengambil barang bawaannya, tetapi juga memukulinya habis-habisan. Bahkan diceritakan di sana ia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati, yang artinya sungguh luar biasa lukanya, sakitnya. Lalu diceritakan pula bahwa ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Imam ini melihat dari seberang jalan, tetapi dia tidak berhenti. Imam ini melewati. Kemudian ada seorang Lewi yang juga sama. Ia melihat orang yang jatuh ini, korban perampokan ini, tetapi dia juga tidak menolong. Kemudian datanglah seorang Samaria yang juga sama sedang dalam perjalanan. Orang Samaria ini dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kemudian ia menolong, mengobati luka-lukanya, bahkan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu Yesus melontarkan pertanyaan lagi kepada ahli kitab ini tadi. Dari antara ketiga orang itu, siapakah yang sungguh menjadi sesama bagi saudaranya yang jatuh tadi? Ahli kitab itu pun menjawab, tentu orang yang menunjukkan belas kasih kepadanya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil dan permenungan pada hari ini, kita semua diajak untuk dapat menjadi sesama bagi yang lainnya. Dengan cara seperti apa? Yaitu menunjukkan kepedulian kita. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak mungkin dapat dengan bangga menyebutkan, saya adalah pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan Allah. Hidup saya diliputi dengan hidup doa yang teratur, misalnya seperti itu. Tetapi kita tidak pernah menampakkan kepedulian kita terhadap sesama. Mungkin kita bersikap layaknya seorang imam dan seorang Lewi tadi, yang bahwasannya kita tahu ada saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan, tidak berdaya, tetapi kita diam, bahkan lalu begitu saja. Tetapi hendaklah kita terinspirasi dari seorang Samaria yang senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka satu pertanyaan untuk kita refleksikan. Sudahkah saya memiliki kepedulian yang dari hari ke hari semakin mendalam untuk menghadirkan cinta kasih Allah yang saya terima secara cuma-cuma kepada setiap orang yang saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Semoga buah-buah permenungan ini dapat menjadi inspirasi iman kita sepanjang hari ini. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.